Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan MK Pengelolaan Kawasan Pesisir Terpadu. Kali ini tentang konsep dasar proses pengelolaan wilayah pesisir dan lautan bagian 2. Lanjut ya. Bagian yang pertama, bentar. Program pengelolaan sumber daya wilayah pesisir berbasis masyarakat itu dimulai dari pemahaman bahwa masyarakat itu memiliki kapasitas atau kemampuan dalam mengelola suatu kawasan. Jadi kita harus memberikan kepercayaan pada masyarakat dalam mengelola suatu kawasan pesisir. Keuntungan potensial utama dari pengelolaan berbasis masyarakat adalah adanya keadilan dan efektivitas sustainability. Maksudnya keadilan itu jadi masyarakat dia merasa dipercaya atau merasa dilibatkan dalam pengelolaan suatu daerah, terutama daerahnya sendiri. Jadi tidak terkesan dikelola oleh asing. Kemudian sudah pasti efektif dalam berkelanjutan karena mereka sendiri yang terlibat dalam mengelola daerahnya. Kelemahannya adalah masyarakat membutuhkan waktu yang lama dalam mengerti konsep dari pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam. Seiring dengan semangat reformasi, pemerintah telah membuat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah dalam mengelola wilayah pesisir, apalagi dalam memanfaatkan zona ekonomi eksklusifnya yang mencapai 12 mil. Maksudnya itu setiap daerah itu kabupaten mempunyai kawasan yang dapat dikelola itu sejauh 12 mil atau dari tepi pantai sampai laut lepas. Jadi merupakan wilayah otonomi daerah yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat lah, zona ekonomi eksklusif Indonesia. Nah, di situ meliputi kewenangan tentang eksplorasi, mengeksplor lah, eksploitasi dan konservasi pengolahan kekayaan laut, pengaturan kepentingan administratif semacam wilayah zonasi lah, ini daerah peraturannya seperti apa ataupun pemanfaatannya seperti apa sudah diadministratif oleh kabupaten atau pemerintah pusat. Jadi banyak lah aturannya, bisa dari pemerintah, bisa juga pemerintah daerah. Kemudian ada pengaturan tata ruang, penegakan hukum yang menjadi wewenangnya, jadi ada semacam regulasi untuk pengontrolan lah. Jadi apabila ada melanggar hukum bisa ditegakkan, bisa disanksi ataupun supaya aturannya jelas biar tahu batas mana yang boleh mana yang enggak. Bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara khususnya laut. Banyaknya permasalahan yang timbul dalam pengelolaan sumber daya pesisir, salah satunya adalah konflik-konflik pemanfaatan dan kekuasaan. Nah, di sini biasanya terjadi konflik yang ingin memanfaatkan suatu kawasan itu baik antar kabupaten ataupun provinsi. Jadi sama-sama ingin memanfaatkan kawasan pesisir tersebut. Dengan adanya pemberian wewenang kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya ini, diharapkan manfaat terbesar akan berpindah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Jadi maksudnya dengan wewenang yang diberikan kepada masyarakat desa atau masyarakat setempat, maka manfaat yang didapat dari pengelolaan kawasan pesisir itu lebih dirasakan oleh masyarakat daripada pemerintah pusat. Nah, ini tipe-tipe konflik, misalkan antara nelayan tradisional dengan nelayan yang komersil yang tingkat tinggi lah. Nelayan setempat sama nelayan luar kabupaten atau luar apa. Nelayan tradisional dengan pengusaha mutiara. Maksudnya pengusaha mutiara butuh lautnya tenang tanpa ampas atau apa, sementara dalam keadaan nelayan pasti dia banyak menghasilkan resiko kebocoran minyak ataupun bising ataupun terganggu tempat pelihara mutiara. Nah, nelayan tradisional dengan pengembang reklamasi pantai, bahwasanya nelayan tradisional ingin tetap melaut di jarak dekat, tapi pihak reklamasi ingin itu menjadikan suatu kawasan industri atau apa. Pemilik tanah dengan pengembang reklamasi jelas tempat diving dan snorkeling beradu dengan tempat jet skiing dan glass bottom boat semacam arena speedboat tidak cocok dengan tempat diving dan snorkeling. Dinas pariwisata, dinas perikanan berbeda lagi dengan kehutanan. Pelabuhan perikanan terganggu dengan pengembangan wisata. Gitu juga hak ulayat dan milik pemerintah. Jadi inilah tipe-tipe konflik yang biasa terjadi di daerah pesisir. Upaya penanganan masalah ini dapat didekati dengan pendekatan reaktif maupun proaktif. Ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan dalam pencegahan ini ya, konflik di daerah pesisir. Ada secara reaktif, yaitu pemerintah melakukan resolusi konflik secara mediasi atau musyawarah. Jadi masih duduk bersama atau menyelesaikan permasalahan, ataupun secara proaktif yaitu penataan kembali. Jadi
yang menyebabkan masalah itu akan ditata ulang, seperti apa kita susun lagi dari awal supaya tidak merugikan berbagai pihak. Kemudian sejak adanya investasi asing itu merupakan menjadi mesin pencetak uang guna membiayai pembangunan sektor atau bidang lain. Jadi dengan adanya investasi asing itu banyak ada juga beberapa manfaat yang didapat oleh masyarakat, yaitu dengan adanya usaha-usaha di bidang lain, mungkin dari usaha rumah makan atau tempat tinggal atau sarana lainnya. Akhirnya kemampuan yang tadinya dimiliki masyarakat dalam mengatur dan mengatur sumber daya pesisir lautan lenyap secara perlahan. Tapi walaupun itu sudah dibiarkan, dari sektor pemanfaatan alamnya akan terganggu oleh investasi asing itu. Nah, dengan adanya pengolahan berbasis masyarakat, supaya pengolahan pesisir ya, terutama dikelola oleh masyarakat, tidak dikelola oleh investasi asing. Nah, dalam penerapan ini dibutuhkan fasilitator untuk menggerakkan dan memotivasi partisipasi masyarakat. Nah, jadi fasilitator ini memobilisasi pemerintah dan masyarakat. Jadi supaya terjadi pengolahan sumber daya alam yang terpadu. Nah, fasilitator itu baik berasal dari masyarakat setempat, LSM setempat, yang tujuannya itu agar dia memiliki rasa untuk menjaga daerahnya dan juga lebih mudah berkomunikasi dengan masyarakat, serta dia juga mempunyai kemampuan dalam berkoordinasi dengan pemerintah untuk mengelola suatu kawasan tersebut. Kunci keberhasilan konsep pengolahan sumber daya terpadu berbasis masyarakat adalah yaitu batas-batas wilayah terdefinisi, yaitu batas-batas kawasan itu harus jelas mana yang dapat dikelola untuk budidaya atau untuk penangkapan atau wisata, haruslah batas-batasnya. Begitu juga batas-batas dengan daerah lain, sehingga perlu ditetapkan zonasi oleh pemerintah daerah atau pusat, dan juga sumber daya tersebut lebih mudah untuk diamati. Kemudian suatu sosial masyarakat dalam penerapan berbasis masyarakat. Di sini harus mengutamakan yang satu suku ya, satu etnik agar mudah dalam mengelola. Jadi kalau sama adat istiadatnya dia lebih mudah dikelola. Ketergantungan pada sumber daya alam. Nah, di sini masyarakat harus diberitahu bahwasanya sumber daya ini sangat bermanfaat bagi kita, maka kita harus menciptakan rasa memiliki dan mengetahui bahwa dengan kita menjaga sumber daya tersebut, maka kebutuhan hidup kita akan dapat terpenuhi. Memberikan manfaat. Nah, memberikan manfaat ini maksudnya dengan menjaga sumber daya, maka upaya atau seluruh biaya yang dihasilkan dalam mengelola ataupun berusaha, mereka berharap hasil yang didapatkan jauh lebih besar daripada modal yang dikeluarkan. Itu semacam prinsip ekonomi pada umumnya ya. Pengolahan sederhana dan mudah diimplementasikan. Jadi masyarakat itu ingin pengolahan yang mudah lah, ataupun tidak ribet. Jadi kita harus mengelola ataupun membentuk usaha yang mudah dikelola dan dikembangkan oleh masyarakat. Tidak berupa usaha yang terlalu rumit. Kalaupun rumit, dia harus banyak melibatkan stakeholder agar masyarakat tidak terbebani dengan pengolahan yang sulit. Legalisasi dari sistem pengolahan, maksudnya ini usahanya tuh harus legal, bahwasanya kalau ada apa-apa nanti bisa dipertanggungjawabkan, tidak nanti diklaim ini usaha ilegal ataupun kepemilikannya bermasalah. Jadi harus jelas. Kerjasama pemimpin formal dan informal. Jadi selain pemimpin utama, anggota-anggota lain juga harus bersikap selayaknya seperti pemimpin, sehingga bisa apabila pemimpinnya berhalangan ataupun pemimpinnya sudah tidak bekerja lagi di sektor itu, maka pemimpin yang lain ataupun yang anggota-anggota lain bisa meneruskan kegiatan tersebut. Jadi pengetahuan ataupun perannya bisa digantikan oleh member yang lain, jadi lebih berkelanjutan. Desentralisasi dan pembagian wewenang. Di situ adanya pendelegasian atau terpusat lah tanggung jawab dari beberapa anggota atau tim. Jadi lebih jelas ini tim ini bergerak sebagai apa, tim ini sebagai apa. Jangan kita buat bergeraknya, kita ingin membangun suatu kawasan pesisir, tapi harus jelaskan si A tugasnya apa, si B apa, si C apa. Jadi bekerja dengan tanggung jawab masing-masing. Nah, yang terakhir koordinasi, sinkronisasi, dan interaksi antar stakeholder. Jadi antara pemangku kepentingan harus ada sinkronisasi, interaksi, jadi supaya pengolahan itu saling terkontrol atau saling pantau. Lanjut ke terpaduan pengolahan sumber daya pesisir oleh para stakeholder. Nah, sini stakeholder harus mengelola sesuai dengan visi misi pemerintah ataupun
pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat agar pengolahannya tetap sejalan dengan program yang sudah direncanakan oleh pemerintah. Sekian dari saya di MK Pengolahan Kawasan Pesisir Baduy yang keempat. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.